Mohon perhatian Bapak Wali Kota Bandung tiba di tempat acara. Mohon perhatian, acara saat lagi akan kita mulai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat dan Dewan Pengawas PDAM Tirtawening Kota Bandung pada hari ini, Senin 29 Februari 2016. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Wali Kota Bandung. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 700 garis miring Cap titik 292 garis datar bagian ekonomi garis miring 2016 tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016 dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 800 garis miring Cap titik 132 garis datar BKD garis miring 2013 tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtawening Kota Bandung telah berakhir. B. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 15 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung pasal 7 ayat 1 bahwa Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional, dan atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan keputusan Wali Kota tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016 dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, ke-1,
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016 dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Kedua, memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Ketiga, kepada anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2013-2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengangkat anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019 dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketua merangkap anggota Kodrat Wibowo PhD, unsur profesional. 2. Sekretaris merangkap anggota Hajah Lucy Lesminingwati SEMM, unsur perangkat daerah. 3. Anggota Insinyur Haji Pian Sopian MT, unsur masyarakat konsumen. 4. Anggota Denda Alamsyah ST, unsur masyarakat konsumen. Dan 5. Anggota Njang Hasanuddin SE, unsur masyarakat konsumen. Kelima, anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah air minum Tirtawening Kota Bandung. Kedelapan, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Februari 2016. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditanda tangani. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 700/Cap.293 bagian ekonomi /2016 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 dan pemberhentian pelaksana tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa pelaksana tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012 telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung nomor 820/Cap.274 PD Pasar /2012. Namun dalam hal ini telah terpilih anggotanya Badan Pengawas definitif oleh tim seleksi. Maka pelaksanaan tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012 berakhir. B. Bahwa anggota Badan Pengawas definitif sebagaimana dimaksud dalam huruf A telah ditetapkan oleh tim seleksi berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat. Melalui uji kemampuan dan kelayakan sehingga terpilih 3 anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung dan sekaligus memberhentikan pelaksana tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012 yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan Wali Kota Bandung tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 dan pemberhentian pelaksana tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan Nota Dinas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung nomor
04/2 Romawi _kom A _2016 perihal pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap 3 calon anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah PD Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Memutuskan, menetapkan. Ke-1. Pengangkatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 dan pemberhentian pelaksana tugas anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2012. Kedua, mengangkat anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Terdiri dari 1. Ervan Maksum, ST MSc sebagai Ketua. 2. Insinyur Rusyaf Adi Menggala MM sebagai Sekretaris. 3. Haji Ahmad Haidir Ismail SSY sebagai Anggota. Ketiga, memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada anggota pelaksana tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung dan diberikan uang pesangon serta uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada 1. Dr. Popi Rufaidah SE MBA PhD. 2. Dr. Andes Tato Sutanto MSI. 3. Haji Nanang Sujana Sarjana Hukum. Ketiga, anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta diberikan gaji dan penghasilan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Februari 2016. Wali Kota Bandung, Muhammad Ridwan Kamil, ditanda tangani. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada nama-nama yang disebutkan, disilahkan maju ke depan. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, periode tahun 2016-2019. 1. Ketua merangkap anggota Bapak Kodrat Wibowo PhD. 2. Sekretaris merangkap anggota Ibu Hajah Lucy Lesminingwati SEMM. 3. Anggota Bapak Insinyur Haji Pian Sopian MT. 4. Anggota Bapak Denda Alamsyah ST. 5. Anggota Bapak Anjang Hasanuddin SE. Selanjutnya, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Ketua Bapak Ervan Maksum ST MSc. 2. Sekretaris Bapak Insinyur Rusjaf Adi Menggala MM. 3. Anggota Bapak Haji Ahmad Haidir Ismail SS. Bapak Wali Kota Bandung disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Senin, tanggal 29 Februari 2016, saya Wali Kota Bandung melantik saudara-saudara sebagai Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode tahun 2016-2019 dan melantik sebagai Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung nomor 700-BAG.X dan 700-BAG.X/2016. Saya percaya insya Allah saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Pembacaan Fakta Integritas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung periode 2016-2019 oleh Bapak Kodrat Wibowo, PhD. Fakta Integritas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung periode 2016-2019 berjanji pada diri sendiri berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kodrat Wibowo PhD, tempat tanggal lahir Bogor 15 April 1971, jabatan Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung, menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Siap mencapai target kinerja yang sudah diarahkan oleh pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung. 5. Menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam pelaksanaan tugas. 6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada jajaran pegawai yang berada di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Apabila saya tidak melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka fakta integritas ini merupakan surat pernyataan pengunduran diri saya dari jabatan ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawaning Kota Bandung. Bandung 29 Februari 2016 yang membuat pernyataan Kodrat Wibowo, PhD, mengetahui Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD. Dilanjutkan pembacaan Fakta Integritas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode 2016-2019 oleh Bapak Ervan Maksum, ST, MSc. Fakta Integritas Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode 2016-2019 berjanji pada diri sendiri berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ervan Maksum, ST, MSc. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1971. Jabatan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2.
tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan accountable dalam melaksanakan tugas. 4. Siap mencapai target kinerja yang sudah diarahkan oleh pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. 5. Menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam melaksanakan tugas. 6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada jajaran pegawai yang berada di lingkungan perusahaan daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di perusahaan daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Apabila saya tidak melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka fakta integritas ini merupakan surat pernyataan pengunduran diri saya dari jabatan ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Bandung 29 Februari 2016 yang membuat pernyataan Ervan Maksum mengetahui Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ST MUD. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung periode 2016-2019. Kedua, penandatanganan fakta integritas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode 2016-2019. Pelantikan selesai. Disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus arahan dari Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir di sini, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati tentunya kepada Badan Pengawas dari PDAM periode sebelumnya hadir, Prof. Jumhana, Pak DC dan yang lain-lain, hatur nuhun. Saya atas nama pemerintah Kota Bandung menghaturkan terima kasih atas dedikasi waktu, pemikiran, kritikan, masukan selama ini yang dilakukan Bapak-Bapak dan tim terkait kinerja dari PDAM Kota Bandung. Yang kedua tentunya kepada Badan Pengawas PD Pasar sebelumnya yang mungkin berhalangan hadir, juga saya ucapkan terima kasih. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat, kita terima kasih ucapkan atas segala upaya-upaya yang telah dilaksanakan. Dan saya mengucapkan selamat kepada para anggota Badan Pengawas yang baru, ya. Besar sekali titipan saya Pak, Ibu dan tim untuk menunjukkan kepada dunia bahwa BUMD itu bisa menjadi perusahaan sustainable. Sustainable itu ada tiga: satu, responsibility to profit; kedua, responsibility to people; ketiga, responsibility to planet. 3P rumusnya. Jadi
tidak boleh jadi perusahaan yang merugi, tapi juga bukan binatang ekonomi, juga harus bisa menunjukkan ini adalah tempat yang dicintai oleh karyawan, menjadi kemaslahatan yang maksimal bagi rakyat yang dilayaninya, kira-kira begitu. Juga responsibility to planet atau lingkungan hidup, ya, sehingga titipan saya itu menjadi ukuran. Saya tadi mendengar komitmen janji integritasnya nggak sengaja, masing-masing ternyata kelahiran 71, ya. Berarti sama dengan wali kota Bandung juga kelahiran 71. Ini sudah takdir Allah mungkin ya, dan tidak disengaja. Kalau begitu mah, mari buktikan yang lahir tahun 71 ini harus tidak mempermalukan angkatannya, maksudnya agar kinclong lah kinerja BUMD 2 ini, kayak begitu. Pertama, saya kaji dulu PDAM apa adanya. Ukuran keberhasilan bagi saya adalah seluruh rakyat Bandung maksimal terlayani air bersih, air minumnya, ya, itu nomor 1. Kemudian kita bisa menjadi perusahaan yang cermat, yang canggih mengelola air limbahnya. Ketiga, bisnis lain-lain itu banyak dan silahkan dieksplorasi untuk menghasilkan income. Suatu hari, Bapak Ibu, saya cerita, saya bersama mantan Menteri BUMN makan siang di Bali. Saya cerita sederhana, tapi gara-gara makan siang ini merubah landscape BUMN. Nggak banyak orang yang tahu. Saya bilang begini ke Pak Dahlan Iskan, Pak, saya mau lapor. Kalau di Bandung, saya bilang, yang namanya PPKI itu lahannya banyak sekali, Pak. Ya, itu tanahnya bengong-bengong, Pak. Coba dimanfaatkan jadi sebuah nilai ekonomi. Karena kalau tanahnya di kota itu dia punya value, ya. Dibiarin jadi ilalang, dimanfaatkan jadi income, walaupun bukan core bisnisnya. Ya. Bayangkan Pak, kalau semua BUMN melihat asetnya untuk dimaksimalkan, betapa luar biasanya juga. Gara-gara itu beliau menginstruksikan agar semua aset-aset BUMN dikonsolidasi, bahkan terus sampai akhirnya kayak PT Angkasa Pura pun tiba-tiba punya anak perusahaan namanya Angkasa Pura Hotel untuk membangun hotel dekat bandara karena lahan kosongnya banyak, kayak begitu ya, dan bergerak terus. Jadi betapa sebuah gagasan akhirnya bisa mengubah. Nah, itu dari perbincangan makan siang itu. Ya. Nah, masa saya ngasih gagasan ke nasional dipraktekkan di sini nggak bisa kan begitu. Jadi PDAM juga selain tadi persentase pelayanan publiknya tinggi, air limbahnya bagus, silahkan. Tapi jangan mengokupasi kewajiban utamanya, mana yang wajib, mana yang sunat. Dua-duanya berpahala, kira-kira begitu. Kan yang paling bagus mah wajibnya tunai, yang sunatnya maksimal. Itu poin saya. Contoh Pak Derajat kemarin, Pak Odat kemarin saya ke lahan di mana Bu kita teh? Daerah Cimahi ada 1,5 hektar bengong. Itu zaman bahula, zaman Belanda. Jadi tempat pembuangan, penyimpanan pipa-pipa raksasa yang nggak dipakai. Sebagai arsitek nggak kebayang gitu, jadi apartemen rakyat, minimal apartemen warga PDAM gitu ya, yang belum punya rumah, wah keren gitu ya. Sederhana kayak begitu. Nah, untuk PDAM, saya sudah kerja keras melebihi panggilan tugas. Ya. Saya sudah ke Belanda, bahasa Inggris, Cascistus, merayu, meyakinkan bantuan. Alhamdulillah, walaupun sedang proses, kurang lebih nilainya 70 miliar ya, itu hibah murni, bisnis to bisnis. Kesimpulannya apa Pak? Perubahan itu harus dijemput, nggak bisa ditunggu. Jadi nggak bisa PDAM sekarang manajemen jaga warung, manajemen menunggu. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Manajemen menjemput.
Jangan nunggu warga komplain ke kantor Badak Singa, PDAM bergerak, diminta nggak diminta, terus ada sebuah sistem smart city yang bisa mengecek apa. Kemarin saya ke Barcelona, kita dapat 6 besar smart city, itu ada software yang menarik Pak. Nanti tolong hubungi Pak Yayan ya, yang ikut dengan saya. Itu software itu bisa mendeteksi semua problem di jaringan. Air bocor, air volumenya turun, pencurian air atau apa, itu kebaca di layar komputer. Dikalikan semua koordinat, kita bisa tahu. Sudah nggak musim mengandalkan manajemen manual, kira-kira begitu. Ya, saya sekarang nggak percaya yang namanya manajemen manual berdasarkan laporan. Nggak boleh lagi database pedagang pasar pakai kertas. Terus usung. Nggak boleh lagi pedagang pasar bayar retribusi pakai ribu-ribu hingga parkir. Online sekarang. Di situ sumber-sumber fitnah, sumber-sumber ketidaktertiban terjadi. Jadi titipan saya kepada Dewan Pengawas, saya kasih waktu 2 tahun, harus going digital smart city untuk semua urusan. Percaya sama saya, modalnya hanya niat aja. Software mah ada, tinggal dibeli, tinggal mau apa enggak. Ya. Jadi saya titip ke Pak Dirut PDAM. Berlima ini adalah saya versi 5an kira begitu. Jadi kalimat-kalimat dan perintah dari Badan Pengawas ini adalah mewakili suara dan pikiran saya. Harus sinkron, harus akrab secara personal, dan harus bekerja sebagai tim. Bukan atasan, bukan sesuatu yang ditakuti, tapi partner. Ya. Karena ukuran keberhasilan nanti saya ukur tiap tahun di akhir tahun. Jadi buat Pak Kodak saya titip, tolong petakan problem Pak di sebulan 2 bulan pertama bersama Badan Pengawas. Jangan selalu dari direksi, sekali Dewan Pengawas datang ke bidang-bidang, ke masyarakat, sampling aja gimana sehingga bisa memahami peta masalahnya seperti apa gitu ya. Apalagi alhamdulillah ada Pak Pian di sini, bisa referensi kitabnya udah hatam lah ya, kira-kira begitu. Jadi Dewan Pengawas bisa lebih punya kekuatan. Sekarang logikanya sederhana gini ya, Pak katanya air minum buat masyarakat rendah gitu ya, krisis air minum. Ada mungkin ada warga Bandung puasa cai, oh, pasti ayah weh. Emang bisa puasa nggak minum 2 hari, nggak mungkin. Jadi nggak ada istilah krisis air menurut saya. Yang ada itu pelayanannya mereka dari PDAM, sebagian beli, sebagian nyumur, sebagian ngalet apa dan sebagainya. Tapi nggak mungkin manusia nggak minum kan? Jadi logikanya tiap hari air mah ayah gitu. Kan terbagi dari air yang dilayani oleh negara, ada air swasta yang jumlahnya banyak, yang sekarang berdasarkan undang-undang ya, itu harus kembali dikelola oleh negara. Saya ke ujung Berung kemana ada jualan cair itu si Pak Haji teh itu ya, ngambil air dari gunung, di tangkian, diapain. Terus berinovasi juga, nggak melulu sumber airnya yang existing sekarang. Apakah bikin danau kayak di Gede Bagi yang sedang disiapkan, atau memfilter air hujan yang menjadi jadi saya ingin reservoir dihidupkan lagi. Warisan Belanda di Kota Bandung, reservoir banyak sekali. Saya titip tahun ini hidupkan semua. Terburuk-buruknya tidak bisa buat air minum, minimal mengurangi banjir kalau wilayahnya memang di daerah situ. Ya, jadi tolong tunjukkan kepada pimpinan Kota Bandung, beri kami sesuatu melebihi tugasnya. Saya minta 1, coba kasih 2, kan begitu. Ya. Hari ini saya sudah memutuskan saya tidak ke Jakarta. Ya. Walaupun secara kesempatan, secara matematika bisa menang di Jakarta. Tapi hidup tidak semata-mata urusan ada peluang diambil, ada peluang diambil. Ada kehormatan di sini, ada janji di sini dan sebagainya. Ya. Cuman pesan saya ke warga Bandung, karena Pak Walinya juga sudah komit, cinta Bandung, berberihan,
warganya sekarang balik bantu kami taati aturan, berinovasi, mau diajarkan kohese, kan begitu. Sama juga Bandung lagi banyak berita positifnya dibanding negatifnya, kan begitu. Makanya saya buktikan dalam diri saya pagi tadi, insya Allah cerita-cerita inovasi kota ini akan menjadi inspirasi tidak hanya nasional tapi internasional. Itu insya Allah. Besok pagi saya terbang ke Kanada berapa hari karena terpilih dari semua wali kota se-ASEAN, terpilih wali kota Bandung untuk mewakili para wali kota berbicara di forum 500 pemilik bisnis sedunia yang skala besar, untuk menunjukkan tanpa kita minta ada aja lah apresiasi Maya. Jadi itu kelasnya Bandung itu bukan semata-mata hanya kota Jawa Barat. Bandung ini sekarang hilir mudik orang asing duta besar ke sini karena kita berubah gitu ya. Saya kira itu ya untuk PDAM. Nah, ini buat cerita PD Pasar. Untuk PD Pasar, logika saya sederhana, Pak. PD Pasar itu adalah ekonomi lahan, ya. Kalau lahan-lahan PD Pasar dikosongkan, dianggap ya, ini 30 lokasi di nol kan, jadi lahan kosong. Saya kasih ke Agung Podomoro, saya kasih ke Ciputra, developer besarnya. Saya yakin hitungan 3 tahun itu lahan kosong kali 30, semua akan jadi nilai triliunan. Saya mas saya. Jadi Trans Studio, jadi BIP, jadi itu logika saya. Saya ya Allah, apa bedanya? Sama-sama lahan strategis, tapi kok income-nya tidak maksimal, ada yang salah. Itu dari sisi namanya ekonomi properti. Baru itu ya. Jadi saya udah bilang, pasar di Bandung ada 3. Pasar sembako saja itu tipe A. 2, pasar tematik, bawahnya sembako, atasnya tematik, ya. Bawahnya sembako, atasnya pasar burung, pasar ikan, pasar sepatu, apa terserah. Itu yang benar. Seperti halnya taman tematik ya. Nanti ada tipe C, tipe 3. Tipe 3 itu bawahnya sembako, tengahnya pasar tematik, atasnya bangunan tinggi. Bisa apartemen rakyat, bisa hotel, terserah itu. Nah, cerita saya ini per hari ini belum terlihat diwujudkan oleh manajemen PD Pasar. Itulah kenapa saya kurang gembira dengan performa hari ini. Maka saya ingatkan, okelah yang lalu-lalu kami sedang periksa kesehatannya, tidak ada niat lain kecuali saya nggak mau cenah-cenah ya, ingin tahu isinya seperti apa, nanti dibedah, kayak di audit aja, itu kolesterolnya apa, asam urat apalah, kan di luarnya juga sehat ya, tapi di dalam kan kita punya penyakit yang orang tidak tahu. Jadi rumus pertama adalah jadikan PD Pasar a dream company. Saya titip ke Pak Irfan dan tim yang lain ya, dan pengawas untuk melakukan reformasi budaya perusahaannya. Cari aja benchmarknya perusahaan di mana lah. Strukturnya dilihat lagi, kalau harus dirubah lagi kan begitu ya. Remunerasi apanya silakan gitu. Kalau harus dinolkan lagi sistemnya, nolkan lagi demi kesehatan ya. Di Pak Haidil, Pak Rusaf saya titip, Pak Rusaf sangat senior di sini, saya minta proaktif ya, melihat dari kacamata kelembagaan. Pak Haidil ini orang lapangan, teman pedagang pasarnya banyak, berarti infonya A1 selalu dari bawah kan begitu. Pak Irfan ini orang manajemen, berpikirnya futuristik, visioner. Jadi udah bagus sebenarnya komposisinya. Yang satu berpikir jauh, yang satu
berpikir dari bawah, ini langitan, ketemu Pak Rusam di tengah-tengah kan begitu. Ya. Saya punya mimpi, setelah saya dibedah oleh ekonomi Unpad, ketahuan inflasi Kota Bandung, penyakit Kota Bandung adalah ketahanan pangan yang rawan. Dagang sapi mogok, wah riweuh harga. Tukang hayam mogok, beas ieu, ternyata itu saja yang membuat inflasinya Kota Bandung terancam. Sehingga ide Pak Ervan ini tolong dipraktekkan. Pak Ervan ini punya ide gimana kalau Kota Bandung punya supplier pangan sendiri. Jangan lempar ke pasar. Butuh berapa ribu bebek, ya, ke Banyuwangi langsung kontrak. Itu misalkan pada pasar dengan supplier bebek Banyuwangi. Butuh sapi kemana? Jadi kita jangan banyak supply chain mengganggu di tengah ribut. Setahun saya ngerepeh ibu-ibunya berkali-kali karena ibu-ibu selalu benar kan. Urusan dapur mah jangan main-main kan begitu ya. Nah itu satu gagasan besar silahkan. Tapi tolong bumikan menjadi sebuah program. Kedua saya titip ke direktur administrasi. Ini SOP saya masih belum lihat. Saya kasih waktu sekian minggu, saya minta SOP tertulis hadirkan di meja wali kota, kumaha SOP-na, ya, jangan pakai standar yang saya tidak pahami. Kedua, going digital itu wajib, database lah. Saya pengen tahu daftar nama pedagang sahangarana imana di mana, dagang naon, nu di pasar baru, di pasar Jalan Gelis, digital. Saya bisa cek di Bandung Comment Center, saya pengen tahu. Nggak susah, itu mah hanya meng-excel file kan gitu ya, termasuk SOP operasional juga. Dan saya tahu godaan di PD Pasar besar sekali di lapangan, tinu parkirna, tinu toiletna, tinu segala rupa we. Jangan tergoda melebihi dari tupoksinya, ya. Jangan mengambil keuntungan di luar tugasnya. Mun hayang beunghar keluar dari PD Pasar jadi pedagang sekalian. Tapi jangan setengah-setengah. Ya. Staf di PD Pasar nya dagang oge daya kesempatan tidak mulia begitu. Ya. Hidup itu harus tegas. Saya mencoba hari ini keputusan berat. Siapa yang mau jadi gubernur DKI-nya pusat kekuasaan dari hidup tidak selalu. Ini juga sama, pilih gitu. Saya udah yang benar, ini jadi pedagang kayak gitu. Kalau di sini administratur, kemuliaannya datang dari kepuasan melayani publik. Gede-gede, pasar lancar, bersih, gitu. Ya. Jadi watawasabi hak, watawasabi eta rumusna surat eta. Kalau ada yang salah temannya ingetin. Jangan ikutan malah gitu. Itulah kenapa PD Pasar ini kalau harus saya nolkan lagi sok konsep deh rumusnya kumaha. Saya nggak mau ada minus 5, minus berapa. Tadi teori properti teatnya dibengongkan wae. Nah itulah kira-kira. Jadi saya harap ya sekarang bulan apa ya? Buat bertemu lagi dengan saya Desember 2016, saya minta good news. Tapi bukan ABS ya, good news yang betul-betul hasil dari reformasi. Jadi mending berdarah-darah sekarang Bapak Ibu Dewan Pengawas, ya Badan Pengawas, mending riweuh, mending pasean, mending apa? Sekarang paseannya. Ya, ngagibridna ayeuna. Tapi nanti insya Allah seiring waktu kelihatanlah. Memang ada yang mengira kinerja birokrasi Kota Bandung bisa dapat asakipnya juara Indonesia ranking 1. Ada. Skeptis semua. Bisa dari nilai CC 50, nilai 80 hiji-hijina se-Indonesia. Dasar orang Bandungnya sebagian lain ada keprokan disuruh donat mayar sabaraha wali aya wae gitu mah. Makanya jadi pejabat publik mah harus sabar. Percaya mas saya, tong jadi wali kota Bandung kalau tidak punya tingkat kesabaran yang tinggi itu. Jadi hati, sabar.
Saya kira itu ya, bisa dipahami. Saya nggak mau basa-basi. Waktu saya sebagai wali kota terbatas, saya sudah memutuskan tinggal di Bandung. Bantu saya di sisa jabatan yang saya amanati ini dengan semua berita baik. Bukan hanya untuk badan pengawas, bukan hanya direksi, staf semuanya yang di bawah, etos kerjanya begitu ya. Insya Allah sebagai wali kota saya beda, saya akan hadir turun banyak ke pasar-pasar, ketemu ngobrol, insya Allah ngopi bareng dan sebagainya sebagai bagian untuk membawa semangat baru. Itulah Bandung Juara yang kita sebut ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ucup Patudin. Kami silakan. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك المن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ya Allah, Ya Raqib, wahai Allah yang maha mengawasi, tidak ada satupun perbuatan kami yang luput dari pengawasan-Mu. Karenanya ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar segala gerak langkah pikiran dan hati kami ada dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat dan Dewan Pengawas PDAM Tirtawening yang baru saja dilantik bersama suami atau istri, disilakan untuk maju ke depan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bapak Wali Kota Bandung, didampingi oleh Muspida Kota Bandung atau yang mewakili, Dandim 0618 BS, Polrestabes, dan Lanal, dan Lanut, dan Denpom, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Bandung, serta Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung, diikuti oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Belunjang Siapa?